Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Khusus pada hari ini, kita sekarang akan belajar algoritma yang namanya naive Bayes. Tapi dengan menggunakan bahasa pemrograman kita. Nah, tujuan mata kuliah pada hari ini yang pertama adalah mahasiswa dapat mengetahui cara kerja dari algoritma naive Bayes dan bagaimana caranya mengimplementasi algoritma naive Bayes ke dalam bahasa pemrograman Python. Nah, kita langsung aja ya. Di sini itu ada contoh data. Di mana di sini ada usia, kemudian ada income, kemudian dia termasuk murid atau bukan, kemudian bagaimana track record dari kredit ratingnya. Nah, kemudian di sini ada kelasnya ya. Nanti pada di akhir kelas ini dia akan diketahui akan membeli komputer atau tidak membeli komputer. Nah, ini ada 14 data di sini. Jadi kelasnya ada dua, yaitu beli komputer atau tidak beli komputer. Kemudian ketika ada data baru di sini, di mana usianya kurang dari 30, kemudian pemasukannya sedang, kemudian dia merupakan sebuah murid, kemudian kredit ratingnya itu fair atau baik, maka ini kita akan tebak dia akan membeli komputer atau tidak, seperti itu ya. Nah, kalau dilihat di sini, ini data tidak ada di sini model yang usianya kurang dari sama dengan 30, kemudian pemasukannya medium, kemudian dia termasuk murid. Nah, di sini tidak ada. Kita disuruh mencari kira-kira nanti X-nya atau labelnya atau targetnya itu apa? Apakah yes ataukah no? Nah, gimana caranya? Yang pertama adalah kita harus tahu probabilitasnya dulu ya. Yang yes itu ada berapa, yang no itu ada berapa. Nah, kita dari data di sini yang yes itu kita hitung di sini ada 9, sedangkan yang no itu ada 5. Nah, jumlah data keseluruhan itu 14. Jadi probabilitasnya kalau yang yes itu adalah 0,43, kalau yang no 0,357. Nah, selanjutnya kita langsung ke sini. Yang ditanyakan. Nah, yang ditanyakan yang kurang dari 30. Kurang atau sama dengan 30. Kira-kira yes-nya berapa? Kita hitung di sini. Yes-nya ada berapa? 1 ya. Yes-nya 1, 2. Berarti yes-nya ada 2. No-nya ada berapa? Kita lihat, yang kurang dari 30 no-nya ada berapa? 1, 2, 3. Ya, 3 ya. Ini ada 3. Kita lihat di sini. Yes-nya ada 2, no-nya ada 3. Sehingga nanti dihitung probabilitas dari ini 9 dapat dari mana, Pak? 9 itu kita dapatkan dari sini. Jumlah banyaknya yes. Jumlah banyaknya yes kan 9. Berarti di sini 9. Nah, 5 dapat dari mana, Pak? 5 itu kita dapatkan dari no. Jumlah no-nya ada berapa? Nah, kita bagikan. Sehingga nanti
yang usianya kurang dari 30 itu ada 3, kemudian total keseluruhan yang kurang 30 dan no itu ada 5. Sehingga probabilitasnya kalau yang yes 0,22, kalau yang 0,600. Selanjutnya kita lihat di sini ada medium. Ada medium, kita lihat ya. Medium yang yes ada berapa? Medium yes 1. Ini 2. 1 ya. 2, 3, 4, ada 4. Yesnya ada 4. No-nya ada berapa yang medium? 1, 2. 4 sama 2. Dan seterusnya seperti itu ya. Kita lihat yang student. Jadi fokusnya kepada yang ditanya saja. Untuk agar kita bisa tahu nanti targetnya atau labelnya itu apa. Kita fokusnya nyari probabilitas yang ditanya saja. Jadi kalau yang medium, ya medium yang dicari probabilitasnya. Tapi Pak, kalau klasternya ada 3, Pak, berarti nanti di sini ada 3 juga. Misalkan bukan yes no, berarti nanti is atau usia yang kurang dari 30 ragu-ragu misalkan di sini. Maka di sini nanti 3. Intinya jumlahnya ini disesuaikan dengan banyaknya klasifikasi atau labelnya. Kalau labelnya ada 2, berarti ininya 2 juga. Yes dan no. Kalau ada 3, berarti 3 juga. Kemudian student sama dengan yang tadi. Rating fair juga sama penghitungannya caranya. Kita hitung ratingnya. Yang ratingnya fair, kemudian yang yes ada berapa? Ternyata ada 6. Yang no ada 2. Kita hitung probabilitasnya. Langkah selanjutnya adalah kita mengkalikan yang yes berapa, yang no berapa. Nanti akan ketemu. Yang yes ada 0,22 dikalikan 0,44 dikali lagi 0,667 dikali lagi 0,667, hasilnya ini. Nah ini clear ketik ini no ini harusnya. Yang no ini 0,6. Nah, ini 0,4, 0,2, 0,4 lagi hasilnya ini. Jadi probabilitas keseluruhan untuk yes itu adalah 0,044, sedangkan untuk no itu 0,19. Nah, selanjutnya hasil ini kita kalikan dengan yang di awal tadi, probabilitas yang di awal untuk kelasnya itu. Yang 9 dibagi 14 banyaknya data, di mana 9 ini adalah yes, 5 dibagi 14 banyaknya data, di mana 5 ini adalah no, kita kalikan ini. Jadi total yes-nya berapa dikalikan yes juga di sini. Yes. Nah, kita lihat di antara dua ini mana yang paling besar? Oh, ternyata yang paling besar adalah 0,28. Berarti kemungkinan besar ya. Yang usianya kurang dari 30, kemudian pemasukan yang sedang, kemudian dia adalah murid, kemudian kredit ratingnya fair, berarti dia nanti bisa dipastikan atau diprediksi atau diklasifikasikan dia masuk ke kelompok yang akan membeli komputer. Itu contohnya ya untuk yang algoritma naive Bayes. Yang akan kita praktikkan di sini ada data di mana ada data customer ya. Ada gender, kemudian ada usia, kemudian estimasi salary-nya berapa, progresnya berapa,
Nah, di mana bentuk filenya ini CSV nanti. Di sini ada sekitaran 400 baris. Ya. Ada 400 baris datanya. Nah, untuk datanya nanti teman-teman bisa praktek sendiri. Ada di e-learning sudah. Nah, kalian praktek sendiri, coba sendiri. Ada data di sana. Kemudian juga ada sebutnya. Monggo silakan dicoba-coba nanti ya. Kita masuk ke yang lebih dalam lagi materinya. Nah, di sini kalau kita mau menggunakan data seperti pertemuan kita yang kemarin, kalau kita mau ngambil data, library yang kita gunakan adalah library Pandas. Kita singkat menjadi PD. Mana nanti PD kita akan membaca filenya, kemudian alamat dari filenya. Partnya ada di mana, drive-nya ada di mana. Nah, kemudian yang akan kita pakai itu adalah kolom kedua. Jadi hitungannya begini. Ini 0. User ID itu 0. Gender itu 1. Usia ini 2. Estimasi salary ini 3. Ini 4. Nah, karena yang akan kita pakai adalah usia sama estimasi salary, maka nanti di sini yang akan kita ketikkan adalah semua baris dari kolom atau indeks 2, dari indeks kedua sampai indeks ketiga. Jadi hitungannya dari 0. Jadi ini 0, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau titik 2 ini artinya semua baris dari indeks ketiga sampai indeks kedua sampai indeks ketiga. Kita ambil nilainya. Kemudian kita masukkan ke dalam variabel yang namanya X. Sedangkan yang ini, yang Y, itu yang ini. Group case-nya ya. 0101 itu. Jadi semua baris, koma, indeksnya -1. Kemudian print Y. Nah, kalau kita mau coba ya, kita coba dulu ya. Menampilkan data dulu. Di sini teman-teman bisa importkan library yang digunakan dulu. Library yang digunakan apa? Pandas, berarti Pandas saja. Pandas, PD, dataset, nama partnya, X sama Y-nya kita hitung, yang kita masukkan, kita ambil, dan coba kita tampilkan. Kita jalankan ya. Ini. Jadi ini X-nya, Y-nya adalah ini. Ini adalah seperti pertemuan sebelumnya di pre-processing data, kita akan bagi data itu menjadi 2. Yang pertama itu X, kemudian itu Y. Di mana Y ini adalah target kita nanti atau label kita. Selanjutnya ini.
Nah, setelah data kita dapat, kita pre-processing ya seperti pertemuan sebelumnya dengan menggunakan library namanya sklearn ya. Kemudian kita masukkan di sini model seleksinya, import train test split. Jadi kita bagi nih, data yang sudah kita dapat kita bagi jadi dua. Ada data training, kemudian ada data testing. Nah, tesnya 0,25 berarti 75%-nya itu training, 25%-nya adalah testing. Oke, kayak kemarin. Kemudian nanti ada algoritma naik biasnya. Coba ya. Coba. Ya, kita dapat. Kemudian kita bagi datanya jadi dua, training sama testing. Kita bisa tuliskan di sini from dot selection of my dan kita bikinkan variabel namanya xtrain atau xtrainnya, kemudian ada testnya, kemudian juga ada di trainnya dan sama di testnya. Mana nanti kita panggil library-nya transTestBit. Kita masukkan nilai X sama nilai Y. Ya, test-nya kita kasih 0,25 dan kita random, jadi tidak berurutan nanti. Strip nah, selanjutnya kita coba print ya. Print lagi, kita print lagi di sini. Tes. Nah, biar gak bingung ya, saya kasih keterangan aja di sini. Ini kita testing next. Data training untuk B-nya, targetnya training
testing untuk murid. Training, testing, coba ya. Nah, masih proses. Jadi datanya yang tadi ada 400, ini sudah dipecah. Kita tadi ambil usia sama salary ya. Ini trainingnya. Nah, sampai sini. Nah, ini sudah di testing. Jadi kenapa harus ada testing? Karena nanti kita akan lihat tuh, kira-kira nanti hasil prediksinya sama enggak dengan data yang asli, seperti itu. Makanya perlu di testing. Ini untuk Y trainingnya, ini untuk Y testingnya. Kemudian kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi. PowerPoint set. Oke, nah setelah data berhasil dibagi dua, seperti pertemuan di sebelumnya, kalau ada data yang selisihnya terlalu jauh, kita bisa scaling, kita kecilin, biar selisihnya tidak terlalu jauh. Kayak gini, ini selisihnya jauh, ini ada 44 sama 39. Kita kecilin, tapi yang sekiranya tidak merubah substansi, hanya mengecilkan data. Nah, library yang kita gunakan di sini adalah standard scaler. Nah, selanjutnya kita bisa ketikkan ini. For scalar pre-processing import standard scaler. Kemudian kita buat variabel namanya SC. Kemudian kita panggil yang di sini standard scaler ini. Kemudian di sini ada extract-nya, yang mana nanti dia akan ditimpa lagi, akan dimasukkan lagi ke extract. Jadi extract dimasukkan, tapi dimasukkan lagi ke extract, di replace kayak gitu. Tujuannya adalah berubah data yang selisihnya terlalu jauh, agar nanti penghitungannya lebih akurat lagi. Gitu. Outlier-nya tidak terlalu tidak terlalu banyak. Kemudian di sini testnya kita masukkan, kita transform juga atau kita scaler sehingga didapat data seperti ini. Oke, kita coba dulu ya. Coba. Nadira.
Oke. Ketika tadi apa? Oh, sekarang apa ini? Sekarang apa tadi? Reprocessing. Ya, kita bikin variabel namanya sj. Karena sj ini dia manggil library standar scalarnya, dan stringnya ada udah bisa ya? kita transfer sj dot transform di sini adalah string. Enggak. Apa? Bencana akhir bulan. Nah, di sini itu fungsinya data dari frame string. Kalau yang ini membagi data menjadi dua bagian, yaitu training dan testing. Kalau yang di sini memperkecil skala. Yang terlalu coba ya. Jadi datanya sudah berubah. Sehingga tadi kalau sebelumnya itu jaraknya terlalu jauh, ini jaraknya sudah tidak terlalu jauh. Ini 0,86. Jadi, nah, data ini nanti yang akan kita gunakan di dalam naik biasnya. Lanjut dulu. Nah, selanjutnya kalau scholarnya sudah selesai, kita bisa lihat bentuk dari hasilnya seperti apa ya. Jadi kalau kita mau bikin transition metricnya ya. Nah, ini
Conclusion matrix berarti kita bisa tahu tuh nanti hasilnya dari data yang kita dapat itu prediksinya benar atau tidak. Yang meleset ada berapa nanti kita bisa tahu. Kita coba aja ya. Coba dulu ya. Coba. Oke, tadi sudah kita skala. Nah, selanjutnya kita lagi tuh. Lagi. Coba dulu ya. From sekarang titik naik bias algoritma yang kita pakai naik bias import seperti sudah situ kita bikin namanya klasifikasi. Kita bikin variabel namanya klasifikasi. Sama dengan kemudian klasifikasi ini kita masukkan data yang sudah kita scaling tadi, X-train-nya sama apa ya, X-train-nya sama Y-train-nya kita masukkan. Ini tes ini harusnya tes hasilnya seperti apa kita tampilkan. Jadi data sama targetnya atau labelnya. Nah, selanjutnya kita bikin variabel lagi. Kira-kira prediksinya apa nanti untuk X-test-nya? Ini ready. X-test. Untuk membuat sebuah matrik, kita butuh library lagi. Tuh, namanya function metrik. Terus setelah itu kita bisa masukkan, kita bandingkan tuh yang diprediksi sama yang dites, yang diprediksi sama tesnya. Caranya gimana? Caranya adalah kita masukkan di sini conclusion metriknya. Tes kita masukkan tes sama
Jadi maksudnya begini, kita kan sudah punya data, datanya dibagi dua, ada data training, ada data testing. Data training itu nanti kita masukkan ke predik, suruh prediksi, benar apa enggak? Hasilnya apa nanti dibandingkan dengan yang dia tes. Sehingga nanti kalau kita print, kita jalankan. Jadi di sini conclusion matrixnya ya. Maksudnya adalah yang diprediksi 0 ternyata 0 itu ada 64 per case-nya ya. Yang 0 ternyata 1 itu ada 4 gitu. Yang 1 ketika diprediksi ternyata harusnya dia 5. Harusnya dia 0 ada 5. Sedangkan 1 kita prediksi hasilnya juga 1 itu ada 27. Nah, dengan begini kita bisa tahu data yang kita dapat itu pasti ada tidak akuratnya. Jadi kalau di sini misalkan ini 0, di sini juga 0, itu baru 100%. Karena tidak ada yang meleset. Kalau seperti ini, yang diprediksi 0 ternyata 0, itu adalah 4. Yang diprediksi 0 ternyata 1, itu ada 4 item. Nah, seperti itu maksudnya kalau conclusion matrix ya. Kemudian untuk lanjut ya. Kita lanjut dulu. Kita lihat ya di sini tadi. Ini hasil pengelompokan datanya. Yang meleset-meleset itu ada di sini. Nah, gimana caranya buat kayak gini? Kodenya ini. Itu gambarnya. Kalau mau dicoba, coba dulu ya. Conclusion matrixnya kita sebutkan aja ya. Kalau ini adalah conclusion matrix. Yuk, selanjutnya kita coba memvisualisasikan hasil dari nilai biasnya ya dalam sebuah bentuk
sebaran. Oke, kita coba ya. Sini pertama kita bikin set. Nah, di sini ada nggak library movie? Movie-nya ada ya. Tapi kita import dulu. Import. NP. Selanjutnya kita masukkan waktu bikin variabel baru, accept sama mana accept sama yset itu diambilkan dari extract sama utrend. Jadi nilainya sama. Jadi ini datanya masuk ke accept, utrend itu masuk ke yset. Selanjutnya kita bikin x1 x2 mana kita pakai library multi script start, kita mulai dari x set semua baris di indeks pertama, semua baris di indeks pertama yang kita ambil yang dari ini, kemudian berhenti. Dapat piring. Jangan sembarangan, Owi. Ya, jauh ya. Satu. Banyak lagi dapat piring. Sorry. Di sini ngomong lagi step taruh bawah aja ya. Set.
Itu kita buat atau kita panggil library lagi namanya setelah itu Assalamualaikum. Iya ini ngisi timer. Belum. Hah? Sudah pertemuan kedua keduanya AMMI. ada klasifikasinya kita masukkan. Sudah. Pertemuan ke-7 sudah. Kita masukkan. Sampai 16 kali pertemuan. Hah? Iya. Iya. 8 minggu, 16 kali tatap muka. Iya, itu 2 kali. Biasanya sampai jam 9. Biasanya sampai jam 9. Itu ngisi. Mau ke sini, Mas? Masih ngoding tuh, praktikku. Iya. Dalam ini kita isikan yang 1 titik save. Tampaknya bisa kita isi kemudian itu Gmap, bentuk atau petanya seperti apa. Nah ini butuh library lagi, namanya color map. Lalu di sini ada red sama. Nah, untuk yang ini kita panggil ini ya, dot color color
color map. Nah, ini adalah memasukkan nilai X nama out titik X ini 1 titik ini. Coba dulu ya. Kayaknya error. Kan baris 43. 43 berarti ini. Color. Kayaknya sudah ya. Instead color benar nggak ya? Nggak tahu ya. Oh ini from. Oh. Nah, coba lagi. Coba lagi. Terima kasih sudah diingatkannya. Ini harusnya from tadi, bukan import ya. Oh. Oke. Coba kita jalankan, apakah masih error? Jalan. Nah ini, masih ada error. Di baris berapa ini? Baris 40 katanya. Di baris 40 katanya di sini integernya ini dulu. Kita lihat dulu ya, baris 40. Ini sama enggak? Kita luruskan dulu ya. Oh ini. Lagi ya. Saya klik ya kan. Oke, error.
ada error dan misalkan di codingnya musiknya kita satu-satu. Tampil baik untuk batasnya satu kita jenisnya ini satu satu sebenarnya semua satu ke belakang masukkan di tesnya. Tes masuk kita masukkan kita accept ya, accept jadi ini yang cookiesnya 0, ini yang cookiesnya 1. C-nya kita kasih warna mungkin kemudian bikin title. Jadi biar nanti ada titelnya title. Label itu tadi age-nya umur, kemudian salary-nya atau estimasi gajinya, ini ada gajinya. Baru nanti kita tampilkan baru tampilkan
Coba ya. Untuk hasilnya itu saya tambahkan sini. Seperti itu ya. Bukan tri. Sebaran dari data yang kita punya. Nah, yang merah-merah ini harusnya di sini. Ternyata ada di hijau. Kalau di pertemuan sebelumnya, ini yang disebut dengan outlier-nya. Ini diprediksi hijau, tapi kenyataannya datanya itu ada di merah, begitu. Mungkin ada yang mau bertanya ya. Saya persilakan. Oh, ya, Pak, apakah bagi data itu harus 75% training dan 25%? Harus seperti itu, Pak. Nggak harus ya. Kalian bisa pakai 20%, nggak apa-apa. Tadi itu. Kita coba ya. Kalau kita pakai 20% dari atau 80% untuk trading, 20% itu untuk testing, berarti test size-nya kita bisa ganti. Ini suka-sukanya kalian, tidak apa-apa. Misalkan nih, di sini kita ganti 0,20. Tidak masalah. Yang penting kita paham gitu. Bukan ini ya, bukan. Mana tadi ya? Test size. Nah ini ya. Ini kita ganti misalkan 0,20. Berarti 80% itu adalah training, 20%-nya dia adalah testing. Nah, dia bagi otomatis. Pakai 30% enggak apa-apa. Coba ya. Berarti kalau 400, 30%-nya berapa ya? Intinya paham maksudnya ini apa? 0,30 berarti 70% testing, 30%-nya yang training, 70%-nya kita close dulu ya. Kita close dulu gambarnya tadi. Ini. Kalau tidak kita close nanti seperti ini nanti. Close dulu. Terus setelah itu kita coba jalankan. Jadi terminalnya udah jalan lagi, ini sudah jalan lagi. %30. Udah harus ya, Pak. Udah harus. Disesuaikan dengan kebutuhannya saja. Naik.
Sebarannya juga berubah. Ini ada yang lagi. Baik, Pak. Kalian isi 15%, tidak apa-apa, monggo silakan. Karena semakin banyak data, biasanya nih, kalau semakin banyak data, maka prediksinya itu akan semakin akurat. Maka prediksinya akan semakin akurat. Ada lagi? Kalian bisa ngarang sendiri ya untuk datasetnya. Misalkan punya data. Kalau berat badannya sekian, tingginya sekian, itu masuk ideal. Ideal untuk rumusnya datanya seperti apa? Gitu. Oh ini gemuk, oh ini kurus, oh ini misalkan ideal. Nah, itu kan ada rumusnya. Kalian bisa jadikan data itu. Contoh itu ya. Contoh. Jadi beratnya berapa, tingginya berapa, kan nanti dia jadi kayak gini. Nah, kalau misalkan datanya itu jaraknya sama, tidak terlalu jauh, kita tidak perlu melakukan yang namanya ini apa scalar. Standar scalarnya kita tidak perlu pakai, langsung aja gitu. Langsung ke proses ini. Nah, proses nilai biasnya langsung ke sini. Kalau antar dua kolom itu jaraknya tidak jauh beda, dekat lah gitu. Tinggi sama berat kayaknya kan tidak terlalu jauh kan ya. Contoh itu, contoh. Contoh. Kalian datanya bisa karang sendiri untuk sementara, nggak apa-apa kok. Karang sendiri. Labelnya untuk target atau labelnya Pak, monggo 2 boleh, 3 boleh. Tadi kan cuma 2 tuh, 0 sama 1 case-nya. Misalkan saya mau bikin data seperti ini, misalnya sini berat tinggi. Kemudian di sini klasifikasinya. Dan saya pakai ini sampai waktu ini atau 100 sampai 105. Klasifikasinya atau labelnya berat. Nanti saya rangkum aja di sini. Ada data seperti ini. Betul ya, ada data seperti ini. Satu misalkan beratnya ringan ya, kurus misalkan. 2 ini misalkan ideal.
Contoh ya, 3 ini misalkan gemuk. Coba lagi. Ya, contoh lagi nih. Berarti kalian tinggal konversi aja nanti. Kalau tadi kan 01. Nah, ini ada 3. Kalau ada data baru yang mau diprediksi, misalkan kayak tadi, metode datanya seperti ini. Biar nanti naive Bayes yang akan membuat sebarannya seperti apa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau kita mau ngetes nih ya, mau ngetes algoritma ini, boleh nggak apa-apa, coba ya kita tes ya. Mana ini? Nah, ini. Biar tidak terlalu lama, saya copy saja. Ini data, dan ada prediksi. Kemudian, oke lah. Contoh nih, tadi data kalau kita lihat 19 sama 1000 19 sama 19.000 ya. Hasil prediksinya 0. Apa benar dan nanti 0 hasilnya? Coba kita masukkan. 19 sama 19.000. Coba ya. Next test.
Maksud saya seperti ini. Kalau tidak salah itu ada di bab ini. Dua. Right. Ada lagi yang mau bertanya? Oh iya, kemarin ada yang nanya ini kemarin itu kadang ketika kita jalankan kok hasilnya nggak keluar kok. Bisa jadi nih, penyebabnya itu ini. Sini ada nah, ini kadang-kadang formatnya itu tidak sama. Ketika tidak sama, kayak gini misalkan ya, pakai titik koma. Saya gunakan bukain sejalan. Kalau datanya seperti apa, kita serahkan ke kalian sudah. Yang penting nanti kalian bisa buat sebarannya. Dia akan melompokkan sendiri nanti net biasnya. Berapa datanya mau terserah. Mungkin bisa 40 boleh, 100 boleh, 50 boleh. Serah kalian untuk jumlah datanya. Terus ada lagi?
Jadi kalau tidak ada, coba saya pengen lihat nih, apa, kalian menyimak atau tidak penjelasan saya tadi. Eka Nurhana. Eka Nurhana. Tidak ada orangnya ya. Denianto Muhlisin. Wahidillah. Ada juga. Oh ini ada yang tanya lagi. Oh ini hadir katanya. Coba sampean jelaskan, Denianto Muhlisin, inti dari pembelajaran kita hari ini itu apa? Oh ini ada yang bertanya ini. Bentar bro, siapa ini yang tanya? Muhammad Erfadianto. Saya beberapa kali nyoba Pak, tapi error. Berkali-kali dicoba tetap error. Apakah ada hubungannya dengan penempatan filenya ya Pak? Jadi penyebab errornya macam-macam. Kayak tadi saya juga error kan ya. Jadi kita harus teliti gitu. Harus teliti. Soalnya kadang ketika kita nulis coding itu ada yang kelewat gitu. Kayak tadi kan panjang codingnya. Ini errornya lantaran apa ya? Pasti kan di Python itu ngasih tahu. Di Python itu ngasih tahu. Di sini nanti di terminal dia ngasih tahu errornya di bagian apa. Contoh nih, saya bikin error nih ya. Saya bikin error. Saya ini kasih misalkan 0 saya isi O misalkan ya, karena saya kurang jeli misalkan. Ini pasti ada pesan. Ada pesan di Python. Nah, itu kan. Dia ada jalan dia. Problem. Paling bawah. Wah, ini. Tuh. Dia dikasih tahu. Baris mana yang keliru? Mana yang kita kurang jeli? Nah, baris 10. Nah, kita langsung aja fokus baris 10. Kita teliti lagi. Mana kira-kira yang kita kelewat kayak gitu. Dikasih tahu kok sama Python-nya itu yang keliru. Atau misalkan biasanya library-nya tidak ada, itu juga dikasih tahu nanti. Library ngepon misalkan kayak gitu. Kasih tahu gitu. Kelirunya di mana agar bisa diperbaiki. Mungkin kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya akhiri, cukup sekian ya. Silakan nanti tugasnya dikerjakan.
kerjakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Thank you, Pak. Waalaikumsalam.